PLN Gandul di Cinere itu kita tes bareng 8 vendor lain, ngetes protokol IEC 61850. Mungkin ini asing ya bagi kita, tapi sebenarnya ini telkom banget. Protokol komunikasi di SCADA. Di SCADA-nya power ya. Yang ketiga yang saya kerjain sekarang Smart Grid di Itali. ACEA ini PLN-nya Roma ya, PLN-nya Itali. Ini bagian distribusi. Ini kebetulan baru kelar bulan 12 kemarin, bulan Desember kemarin. Kita install di Roma, Raffineria Substation. Kemudian ini baru saya kerjain sekarang, Duke Energy, Smart Grid juga. Terkait juga sama EV, mobil listrik di Indiana. Dan yang terakhir ini baru dikerjain juga, Smart Grid di Jerman. BWR ini PLN-nya Jerman. Nah, sebenarnya apa itu Smart Grid? Ada yang pernah mendengar kata Smart Grid? Nggak pernah ya? Nah, kalau nggak pernah, kita mulai dari kata smart. Smart itu apa sih? Nah, bahasa Jepangnya ini bahasa Jepang yang saya. Ada yang belajar bahasa Jepang? Atau bahasa Cinanya Tianchai? Tianchai? Bahasa Cina. Korea. Nah, ini kalau kita cari di Google Translate, artinya pintar. Pintar. Jadi smart itu pintar atau jenius, cerdas, punya otak, bisa mikir. Nah, jadi smart grid itu grid yang pintar, grid yang cerdas, grid yang bisa mikir. Nah, sekarang grid itu apa? Ada anak power di sini? Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada anak power. Kalau kita cari Wikipedia, grid itu adalah an interconnected network for delivering electricity from suppliers to consumers, yang terdiri dari 3 bagian: generating plants, transmission lines, dan transformers. Ini power banget ya, kita nggak ngerti sama sekali karena kita anak telkom. Nah, lebih baik kita lupakan ini. Gampangnya grid adalah kabel. Jadi smart grid adalah kabel yang pintar, kabel yang cerdas, kabel yang bisa mikir, kabel yang punya otak. Siapa sih kabel yang pintar itu? Kabel yang bisa mikir itu seperti apa? Nggak kedengeran. Nah, dari video ini kita bisa dapat 3 kata kunci smart grid. Yang pertama, dengan adanya smart grid, energi ini lebih efisien, lebih reliable, lebih secure, dan lebih greener. Kemudian di dalam smart grid ini juga kita mengaplikasikan two-way dialog. Jadi rumah kalian bisa komunikasi sama utility company, atau di Indonesia ini PLN. Rumah kalian bisa kirim data ke PLN, dan PLN bisa kirim data ke rumah kalian. Kemudian sama seperti internet, smart grid ini juga mengintegrasikan berbagai macam disiplin ilmu, mengintegrasikan network communication, automation, control komputer. Tapi dalam hal ini bukan internet, melainkan energi. Nah, tapi sebenarnya smart grid itu sangat luas, mendefinisikannya pun sulit. Kenapa sih? Mendefinisikannya aja susah, nggak nyambung sama kita. Awalnya ya, kalau nggak ngerti nggak nyambung sama kita karena power. Nah, kenapa sangat luas?
karena smart grid ini baru mulai dari sekarang. Kita belum bisa lihat di mana-mana, eksistensinya belum ada di mana-mana, apalagi di Indonesia belum ada. Di luar negeri pun baru mulai sekarang dibangun. Nah, kita lihat gimana, kenapa sih definisinya susah, eksistensi belum ada, tapi kenapa kita perlu smart grid? Kenapa kita perlu smart grid? Ada 3 alasan yang bikin kita perlu smart grid. Yang pertama, kalau kita bicara tentang populasi penduduk dunia, ini ada grafik yang saya ambil dari World Population Prospects 2010. Kita ada di tahun 2012 ya sekarang. 2012 kalau kita tarik garis, populasi penduduk dunia ada di angka ini, 7 miliar orang. Nah, kalau kita fast forward ke 2050, ini kita tarik garis, penduduk bumi akan berada di angka sekitar 9 miliar orang. Nah, 9 miliar orang, artinya tahun 2050 penduduk bumi akan meningkat 1,5 kali lipat. Yang didominasi oleh negara-negara berkembang di Afrika dan Asia. Kalau lihat grafiknya tadi ya, Afrika dan Asia. Di Indonesia sendiri tahun 2050 diprediksi akan mencapai 293 juta penduduk, kata PBB, United Nations. Nah, alasan yang kedua kenapa kita perlu smart grid adalah meningkatnya energy demand, meningkatnya kebutuhan listrik kita. Nah, sekarang teman-teman di sini, kalau teman-teman ke rumah, lihat ke rumah aja, adik-adik kalian kayak gini nggak? Enggak. Enggak juga. Saya nggak punya adik. Anak bungsu semua ya. Ya kita lihat dua bocah bule ini aja konsumsi listriknya udah berapa? Pakai TV, main PlayStation dan apa nih robot-robot ya? Ya pokoknya kebutuhan listriknya banyak untuk 2 orang bule yang masih bocah ini aja. Kemudian adik-adik kalian main game tiap hari Nintendo DS, nih ada yang nggak punya, kasihan. Nah, kalau di Jepang sendiri, iklan di luar-luar toko itu seperti ini. Jadi tanpa listrik mereka nggak bisa ngiklan. Nih kita lihat ya. Ini di mungkin Shibuya, papan-papan reklame itu semua pakai listrik. Bisa dibayangin tahun lalu 2011 Maret gempa besar di Jepang ya, tsunami Fukushima. Saya waktu itu kena juga, listrik satu Tokyo mati. Karena apa? Karena pembangkit Fukushima itu 44.000 megawatt, pembangkit nuklir, nggak mampu menyuplai listrik ke Tokyo. Jadi listrik satu Tokyo itu mati, kereta semua mati. Saya jalan kaki sampai dorm sekitar 3 jam jalan kaki. Nah, 44.000 megawatt yang satu pembangkit di Jepang itu, kalau teman-teman tahu, sama dengan kebutuhan energi di Indonesia sebesar sekitar 44.000 megawatt. Nah, ini grafik yang saya ambil dari World Energy Outlook. Kita lihat kebutuhan energi semakin meningkat. Kebutuhan akan coal, oil, gas, nuklir, hydro, biomass, dan renewable lainnya. Kalau kita tarik garis terus, akan semakin lama semakin meningkat. Apalagi dengan populasi penduduk yang meningkat 1,5 kali lipat, kebutuhan energi akan semakin meningkat. Nah, seandainya saja kebutuhan yang semakin meningkat itu nggak mampu disuplai sama pembangkit kita, kejadiannya akan seperti ini. Satu kota akan blackout, satu kota akan mati. Seperti minggu kemarin di Jakarta baru setengah kota ya, karena gandul meledak, trafo meledak maupun arus meledak, satu kota, setengah kota mati. Ini kejadian di New York City tahun 2003, satu kota betul-betul mati. Kemudian alasan yang ketiga, kenapa kita perlu smart grid? Kalau kita bicara tingginya emisi karbon sekarang di bumi ini kayak gimana? Ini ada grafik yang saya lupa ngambil dari mana, tapi di yang hitam ini adalah grafik total emisi karbon bumi kita. Tahun 1800 emisi masih 0 atau bahkan minus.
makin lama seiring dengan revolusi industri makin tinggi dan sekarang sangat tinggi. Kalau kita bandingkan sama emisi tahun 1800 ini naik sekitar 7.000 kali lipat ya emisi karbon kita. Ini disebabkan oleh coal, petroleum, natural gas, dan produksi semen. Ini nggak tahu sih kenapa produksi semen. Nah, di bumi ini yang paling berpengaruh besar terhadap emisi karbon adalah Amerika 22% dan Cina. Cina ini yang paling banyak pakai pembangkit termal ya, pakai batu bara. Amerika juga, tapi mulai sekarang Obama mengkampanyekan untuk pakai renewable energy. Nah, emangnya kenapa sih kita harus concern sama emisi karbon ini? Kenapa sih? Ini yang saya sebut dengan efek es krim atau global warming. Kenapa global warming saya sebut efek es krim? Karena global warming membuat bumi kita seperti es krim yang makin lama makin meleleh seiring berjalannya waktu. Apalagi kalau global warming makin panas, bumi akan makin meleleh. Kalau kita lihat kondisi kutub utara sekarang, polar bear kasihan sekali karena tempat berpijaknya itu kurang dari setengah ukuran badannya. Kutub utara seperti ini ya. Nah, kita bayangin gimana kalau makin lama kutub utara makin mencair, global warming makin panas, apa yang akan terjadi? Kota-kota di bumi akan seperti ini, tenggelam semua. Mungkin kita akan hidup di atas kapal laut ya, soalnya kutub utara, kutub selatan mencair semua dan nggak ada tempat berpijak lagi untuk kita. Ini sangat mengerikan ya, mengerikan. Nah, karena tiga hal inilah yang bikin smart grid sebagai solusi. Kenapa bisa seperti ini? Nanti akan saya jelaskan di belakang. Nah, ini ada estimasi global market 2015 yang saya ambil dari Nikkei Business. Nikkei Business itu Bloomberg-nya Jepang ya, sampai tahun 2015 di bumi kita akan ada 217 proyek smart grid, 268 proyek smart community. Apa smart community nanti saya jelaskan. Dengan total proyek sekitar 163 triliun yen. Triliun yen itu, ini boleh saya hapus? Triliun itu nolnya 12 ya. Nah, ini 163 triliun yen, nolnya ada 12. Gimana cara kita konversi ke rupiah? Gampang banget, tinggal kita tambahin 02 di belakang. Berarti ini ada sekitar 16.300 triliun rupiah. 16.300 triliun rupiah. Utang Indonesia ini sebesar sekarang 1.800 triliun ya, 1.800 triliun rupiah. Ya kira-kira sebesar 8 kali, 9 kali utang Indonesia. Nah, ini kita lihat estimasinya seperti ini. Paling banyak proyek smart grid ada di Eropa, di Cina. Cina sekarang maju banget, dan di Amerika. Nah, kenapa sih semua orang di dunia ini sekarang lagi gencar-gencarnya mempromosikan smart grid? Emangnya smart grid bisa apa? Kok bisa mengurangi global warming dan lain sebagainya? Gampangnya, dalam era smart grid nanti efeknya ke rumah kalian akan seperti apa? Rumah kalian bakal jadi gimana?